Baik, teman-teman, selamat datang kembali dari Gia Vlog Official. Jadi kali ini kita sudah sampai di episode 8, di mana di episode akhir 7 kemarin itu memperlihatkan hal-hal yang sangat menyedihkan, di mana Hyun menghampiri Haeng yang sedang memberikan makanan kucing, dan ternyata kasihan dia lupa ingatan kembali. Seperti apa kelanjutannya? Inilah Queen of Tears episode 8 bersama saya RGA Vlog Official. Jadi di awal video memperlihatkan kejadian 4 tahun lalu, di mana awal mula Hyun menyatakan cintanya kepada Haen untuk menikahinya. Tampak di sini mereka itu sangat senang ya tentunya, karena dengan kekayaan yang dimiliki oleh Haen, dia pun menyewa sebuah tempat yang mereka akan dia kunjungi, dan tanpa sepengetahuan Hyun pun terhanyut dan akhirnya dia melontarkan ucapan, "Maukah kamu menikah denganku?" Kejadian ini teringat oleh Hyun 4 tahun lalu saat melihat Hain memegang tangannya dan melihat cincin pernikahan mereka. Seperti yang kita ketahui di lanjutan episode sebelumnya, di sini itu Hain lupa ingatan kembali, dia melupakan kejadian bahkan berada di Jerman. Namun yang tidak habis pikir di sini, kenapa harus Hyun memberitahu kepada Hain tentang perceraiannya. Akhirnya Hain pun berusaha untuk mengingat kembali kejadian waktu di Jerman, dan dia pun berhasil untuk mengingatnya. Sontak dia pun membuatnya marah. Singkat cerita, keesokan harinya muncullah pemain terbaru kita yang kita tunggu-tunggu, yang dikenal sebagai pengacara mafia yang sangat keras dan tidak menginginkan sebuah negosiasi tentunya. Dan hal ini dijelaskan kepada Hyun akan perceraian mereka, namun apapun yang dikatakan dan apapun yang dia ingin lakukan dalam berita acara perceraiannya, dia akan terima. Sontak hal ini membuat Hain bertanya-tanya ada apa sebenarnya, dan membuat Hain bingung dengan perasaannya sendiri. Setelah pulang dari situ, Hain pun di atas mobil lagi melihat pemandangan dan pemandangan sunset. Dia pun teringat di zaman dulu pada saat Hyun mengajak dia untuk naik kereta sambil melihat sunset yang pemandangannya sangat begitu indah. Dan di tengah perjalanan pun dia singgah di sebuah tempat sambil melihat kegiatan-kegiatan Hyun selama ini, dan dia melakukan kayak seperti dia pergi main baseball sampai akhirnya dia pergi makan di tempat yang biasa tempat makan Hyun. Dan tidak sengaja Hyun pun ada di sini. Dia pun mendengar sepatah kata dari Hyun yang membuatnya terhanyut, bahwasanya Hyun pun cuma ingin berada di sisinya Hain. Kembali lagi di masa lalu, di mana Pak Yon mengingat bahwasanya dia pernah membantu Hain pada saat dikejar anjing, dan dia pun mengambil kalung Hain yang terjatuh. Nah, hal itu membuat dia semakin mengada-gada untuk menginginkan Hain berada di sisinya. Dia pun di sini marah karena dia bertanya, "Kamu dari mana? Kenapa sendiri aja?" Bagaimana ya, semacam kayak dia kayak mau berkuasa begitu, emosi saya lihatnya. Di sini pun dia mengungkapkan bahwa dia mau menjadi pengganti dari Hyun. Namun Hain menegaskan kembali bahwasanya itu tidak akan pernah terjadi. Di lain sisi, pembantu dari ibu mertua dari Hyun itu semakin menjadi-jadi. Dia mempengaruhi bahwasanya dia harus memecat Hyun di perusahaan dan mengusirnya. Ibunda dari Hyun menemui ibunda dari Hain dan menjelaskan dan menceritakan dan mencari solusi bagaimana hubungan anak mereka berdua. Namun dia tidak mengetahui bahwasanya Hain sudah menandatangani perceraiannya juga. Hyun pun terus mencari bukti, salah satunya mengenai pembelian jam tangan mewah tersebut. Dan di sini Pak Yon tampak membuntuti istrinya, mantan istrinya maksud saya, namun dihadang oleh Hyun. Dan ternyata kenapa Hyun lakukan itu, dia sudah mengetahui bahwa salah satu asistennya itu di perusahaan mengabarkan kepada Pak Yong. Wow, sungguh luar biasa ini cara mainnya Pak Yong ya. Masalah pun terus muncul, di mana Pak Yong di sini memberitahukan kepada Su Cheol, adik dari Hyun, mengenai pembangunan resort yang akan dia mulai, di mana salah satu pihak menolak akan pembangunan itu. Di sini pun Su Cheol minta tolong kepada Hyun. Hyun pun langsung bertindak.
Selepas dari situ, Sucil pun menghadap kepada kakeknya dan menjelaskan langkah apa yang diambil dan berusaha untuk mencatat apa yang menjadi kesepakatan dan penjelasan Hyun dalam rapat tersebut yang menghasilkan bahwasanya pembangunan resort itu pun disetujui. Namun kakek dan ayah mertua dari Hyun mengetahui bahwa itu ide dari Hyun. Namun masalah selanjutnya, investor-investor yang akan menggunakan uangnya di pembangunan resort tersebut menolak. Dan di sini Pak Yong itu mau berinvestasi sebanyak 800 M lebih untuk pembangunan resort ini. Mengetahui akan hal itu, Hyun pun langsung menghampiri kakek, namun sudah terlambat kayaknya karena kakek ini sudah mulai amarah dan terpengaruh dengan nenek lampir tersebut. Akhirnya Hyun pun diusir dan segala akses di perusahaan pun diblok olehnya. Dan di sini tampak security mengusirnya di perusahaan, namun untung ada mantan istrinya yang membelanya. Di antara pembicaraan mereka, Hain menjelaskan kepada Hyun bahwa kamu harus menuntut sebelum kamu dipecat begitu saja. Namun Hyun mengatakan, saya tidak apa-apa, yang penting aku tetap ingin berada di sini dengan maksud dan tujuan bahwa dia ingin melindungi istrinya tentunya. Selepas dari situ, bibi dari Hain menemui Hyun dan bertanya, kenapa kamu ingin meninggalkan Hyun? Kalau memang kamu sayang, kenapa harus pergi? Dan di sini pun dia menjelaskan kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh nenek lampir. Dan di sini tidak butuh waktu lama, Hyun pun dan bibi dan satu orang temannya itu rekannya mencari tahu sampai di tempat panti asuhan yang saat ini sudah ditutup. Namun di sini bikin emosi, kakek pun memberikan surat kuasa kepada nenek lampir, entah apa yang merasukinya. Astaga, di sini pun sontak dia pasti senyum-senyum dalam hatinya. Semua yang dia rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Tengah-tengah perayaan ulang tahun dari kakek dari Hain pun, bibi dari Hain melihat bahwa cincin dari almarhumah ibunya dipakai oleh nenek lampir ini dan pertengkaran pun tidak terhindarkan. Namun yang bikin emosi di sini, kenapa kakek itu memukul anaknya? Astaga. Tapi ternyata salah satu tujuan dari bibi Hain itu menjambat rambutnya untuk melakukan tes DNA untuk mencari tahu hubungan antara Pak Yon dengan nenek lampir tersebut. Di perayaan ulang tahun kakek Hain, di sini Sucul tampil begitu memukau dan berniat untuk memberikan surprise kepada kakeknya, dan ternyata surprise itu sudah diatur oleh Pak Yon dan termasuk pembantunya itu. Sementara itu istri dari Sucul itu pergi dari rumah dan meninggalkan rumah tentunya. Dan keluarlah badut-badut yang dia rencanakan. Ternyata Pak Yon dan segala tamu itu tidak ingin melihatnya dan ternyata memang malu-maluin ya. Dan singkat cerita, hasil dari pengujian lab DNA antara Pak Yon dengan nenek lampir pun keluar. Dia pun mencoba menelpon ke kakek dan memberitahukan bahwa kalau kamu bersama nenek lampir tersebut, cukup dengarkan saja bahwa antara nenek lampir dan Pak Yong adalah hubungan darah dengan akurat 99%, dan dia sudah mengambil alih beberapa persen saham yang dimiliki oleh grup Queens. Mendengar akan hal itu, sontak kakek pun shock dan jatuh pingsan dan jantungan tentunya. Singkat cerita, kakek pun akhirnya masuk di rumah sakit, namun keluarga dari Queens termasuk anak-anaknya dilarang untuk menjenguknya. Ternyata nenek lampir ini melarangnya karena dia sudah menjadi wali sah dari kakek tersebut. Mendengar akan hal itu, Hain cuma diam dan bibi dari Hain tidak tinggal diam. Dia pun marah besar dan mengungkapkan bahwasanya mereka itu ada hubungan darah dengan Pak Yon, dan nenek lampir tersebut pun mengakuinya di depan mereka. Keesokan harinya diberitakan bahwasanya setelah kakek mengalami jantungan yang begitu mendadak, maka si nenek lampir ini mengadakan rapat tentang pemegang saham-saham dan mengalihkannya kepada Pak Yon. Astaga, luar biasa ini taktik-taktik yang dilakukan oleh mereka. Mendengar akan hal itu, bapak dari Hyun itu di kampung sangat sedih. Tapi di tengah pembicaraan mereka ternyata ada satu mobil yang datang tiba-tiba dan ternyata Hyun turun dari mobil tersebut. Dan tahu kenapa? Ternyata keluarga dari istrinya atau mantan istrinya pun semuanya datang
membuat orang sekampung dan keluarga dari Hyung itu kaget dan terkaget. Bahkan satu persatu pun turun. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan tonton preview berikut ini.